Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bun, pantun dulu yuk. Beli ikan ke pasar Sriwangi. Belinya sama Koh Budi. Perkenalkan, nama saya Peti Hendrika Triutami, asal dari TK Margodadi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar PAUD terhadap penurunan stunting. Nah, sebelum kita mulai, mari kita senam otak kanan dulu ya Bunda. Pertama, jari kanan seperti ini, ya, jari telunjuk dan jari tengah. Kedua, jari kiri seperti ini, seperti menembak. Saya hitung 1 sampai 8 ya Bunda. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hebat. Bunda-bunda semuanya luar biasa. Nah, untuk menghemat materi, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama ada pengertian PAUD. Bunda-bunda pasti sudah pada tahu apa sih itu PAUD. Nah, saya akan jelaskan sedikit saja mengenai apa itu PAUD. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa PAUD adalah upaya pembinaan kepada anak sejak lahir melalui pemberian rangsangan pendidikan ya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya, baik itu jasmaninya, rohaninya, agar anak memiliki kesiapan untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat PAUD. Hakikat PAUD yang pertama yaitu masa Golden Age. Bunda sering sebut masa Golden Age atau masa keemasan, di mana pada masa ini anak usia dini itu sangat mengalami perkembangan yang sangat pesat, ya. Rasa ingin tahunya yang tinggi, sering bertanya, senang bereksplorasi. Itulah masa Golden Age. Nah, yang kedua ada masa kritis. Masa kritis, kenapa disebut masa kritis? Kenapa Bunda? Ada yang tahu? Nah, kenapa disebut masa kritis? Karena perkembangan otak pada usia dini, yaitu dari 0 sampai 4 tahun ini perkembangan otaknya sudah mencapai 50% dan akan dilanjutkan dari usia 4 tahun sampai 18 tahun menjadi 50%-nya lagi. Nah, artinya otak anak ini perlu diisi dengan hal-hal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa, kita harus menstimulasi, memberikan rangsangan, ya, mengarahkan agar anak kita tidak kehilangan masa kritis, tidak kehilangan masa golden age-nya, ya. Nah, selanjutnya ada tujuan PAUD. Apa saja tujuan PAUD itu? Yang pertama, untuk kesiapan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Anak yang sudah memasuki lembaga PAUD insya Allah akan siap untuk masuk jenjang sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengurangi angka mengulang. Yang ketiga, untuk mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar. Yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan kita. Yang keenam, mengurangi angka buta huruf di Indonesia ini, ya. Yang ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini. Dan yang delapan, terakhir, meningkatkan indeks pembangunan manusia atau kita sering sebut IPM. Itu tadi tujuan dari PAUD.
Ruang lingkupnya ada apa saja ya Bunda? Yang pertama ada formal, non-formal, dan informal. Nah, formal itu ada taman kanak-kanak dan Raudatul Atfal atau RA. Sedangkan yang non-formal itu ada kelompok bermain, ya, tempat penitipan anak, pos PAUD, satuan PAUD sejenis, ya. Untuk yang informal itu pendidikan keluarga, pendidikan yang kita lakukan dalam lingkup keluarga. Nah, yang selanjutnya ada prinsip-prinsip PAUD. Prinsip-prinsip PAUD ada apa saja? Ada yang pertama, belajar melalui bermain. Anak-anak kita aja belajar tapi dia tidak merasa belajar, mereka merasakan bermain. Berarti kita sudah hebat ya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Kita harus berpedoman terhadap perkembangan anak. Yang ketiga, itu berorientasi pada kebutuhan anak. Yang keempat, berpusat kepada anak. Yang kelima, kita harus menciptakan pembelajaran yang aktif. Yang keenam, berorientasi pada perkembangan karakter anak usia dini. Dan yang ketujuh, berorientasi pada kecakapan hidup atau sering kita sebut life skill. Yang kedelapan, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, ada pembelajaran yang demokratif. Dan yang terakhir itu pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Nah, kita sebagai pendidik PAUD kita harus mengerti prinsip-prinsip PAUD tersebut ya. Dan kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kita tadi sudah mempelajari konsep dasar PAUD-nya. Terus peran PAUD apa terhadap penurunan stunting ini? Sebelum itu, Bunda tahu apa itu stunting? Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh anak, balita, diakibatkan karena kekurangan gizi yang sangat kronis, sehingga anak itu terlihat pendek pada usianya. Anak yang terkena stunting itu lebih pendek dibandingkan anak lain yang tidak terkena stunting usianya yang sama ya. Peran PAUD yang pertama yaitu secara preventif. Apa saja? Melalui pemantauan tumbuh kembang anak ya. Itu kita lakukan seperti apa? Yang pertama melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, melihat giginya ya, gimana giginya itu perkembangannya, mata, fisiknya lah ya. Itu minimal kita lakukan 1 bulan sekali. Jika ada anak yang terindikasi stunting, maka kita lanjutkan kepada pihak kesehatan terdekat seperti pelayanan puskesdes atau puskesmas terdekat agar mendapatkan tindakan yang tepat. Nah, yang kedua melalui pendidikan dan pengasuhan yang positif. Seperti apa? Pendidikan dan pengasuhan yang positif itu pertama kita lakukan di lembaga melalui pembiasaan hidup sehat ya, seperti cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, belajar toilet training yang benar ya, terus menjaga kebersihan lingkungan kelas, lingkungan sekitar luar ya, cara menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, jika untuk orang tua di rumah biar juga sama melakukan tindakan yang tepat, bagaimana? Kita lakukan parenting ya, parenting kepada orang tua agar anak di rumah juga merasakan nyaman, bersih, dan menyenangkan. Nah,
Tindakan atau peran PAUD selanjutnya yaitu ada mitigatif yang dapat kita lakukan melalui layanan pendidikan yang berkualitas. Bagaimana itu dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus menyediakan fasilitas. Fasilitas seperti apa? Tempat cuci tangan yang memadai, ya, alat-alat cuci tangan seperti sabun, lap, hand sanitizer, ya. Terus apalagi sekarang pandemi, ya, menyediakan masker jika anak lupa bawa masker. Nah, selain itu memberikan tempat atau toilet, ya, toilet yang bersih, lingkungan main yang bersih, menyenangkan dan aman. Itu dari segi fasilitas. Nah, untuk kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, yang kita dapat berpedoman pada prinsip-prinsip PAUD sebelumnya. Nah, dari kita belajar konsep dasar PAUD terhadap penurunan stunting ini, maka kita semua harus bisa memahami, mengerti apa itu konsep dasar PAUD, dari pengertian PAUD, tujuan PAUD itu apa, prinsip-prinsipnya apa, sehingga kita dapat ikut serta andil untuk berperan terhadap penurunan stunting di Indonesia ini. Ayo Bunda, semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.